Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Hasyiah Al-Bajuri, masih bab udhiyah, bacaan yang keempat. Tahu ini khatam apa enggak, sekali baca lagi. Ini yang ketiga dari 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Wasalisu al-maridatul bayyinu maraduha. Bermula yang ketiga dari hewan yang tidak boleh dikurbankan, itu hewan yang sakit, al-bayyinu maraduha, yang nyatalah oleh sakitnya hewan. Wala yadurru yasiru hadhil umur, dan tidak mudaratlah oleh sedikit ini perkara-perkara. Sedikit ini perkara maksudnya pincang sedikit tadi, kabur matanya sedikit, sakit sedikit, enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Warabi'u al-ajfa'u, dan bermula yang keempat itu ajfa'. Apa arti ajfa'? Wahiyya allati dhahaba mukhuha, dan bermula dianya si ajfa' itu allati, hewan-hewan zahaba, yang hilanglah oleh mukhuha, oleh sumsumnya, kurus kering banget, keropos. Kita lihat hasyiahnya. Qauluhu wassalisu, bermula ucapan musannaf wassalisu ay minal arba'atil lati la tujzi'u fid dhahaya. Artinya yang ketiga dari empat yang tidak boleh ia dalam kurban. Qauluhu al-maridatul bayyinu maraduha, sakit yang nyatalah oleh sakitnya. Bagaimana maksudnya nyata sakitnya? Bi ayyadhara bisababihi huzaluha wa fasadu lahmiha, dengan bahwa zahir dengan sebabnya sakit, oleh huzaluha, oleh kurusnya hewan, wa fasadu, dan oleh rusak dagingnya, kurus banget. Sehingga misalkan kambing seperti itu dipotong di pasar, kita nggak akan membelinya. Wa sayati muhtarazu zalika fi qauli syarih, dan akan datanglah oleh muhtarat demikian dalam ucapan syarih. Nanti syarih menyatakan wala yadurru yasiruha dzil umur, dan tidak mudaratlah oleh sedikit dari ini perkara. Ini perkara kan yang 3 arja tadi, pincang, kabur matanya atau sakit tadi kan. Faqad ajmala syarihu mafahimal quyudis salasati fi hadhil ibarah. Sungguh telah mengijmalkan. Jadi mengijmalkan, ajmala maksudnya ajmala lawan tafsir. Sungguh memujmalkan, maksudnya tidak menjelaskan secara detail, belum. Faqad ajmala syarih, sungguh mengijmal oleh syarih mafahimal quyudi, akan mafhum dari kait-kait yang 3 fi hadhil ibarah, dalam ini ibarah. Artinya musannaf menyatakan tidak mudaratlah oleh sedikit ini perkara yang 3. Sedikitnya ukurannya seberapa? Beliau masih memujmalkan, belum menjelaskan secara detail, ke depan mungkin. Qauluhu wala yadurru yasiru hadhil umur ay salasah. Ucapan syarih dan tidak mudaratlah oleh sedikit ini perkara, ay perkara yang 3. Kama alim tahu mimma qaddamnahu, sebagaimana yang telah engkau ketahui akannya mimma qaddamnahu, dari apa-apa yang telah kami dahulukan akannya. Kemudian lanjut qauluhu warabi', yang keempat ay rabi'ul arba'atil lati la tujzi'u fil dhahaya. Yang keempat rabi'ul arba'ati, artinya yang keempat dari 4 yang tidak boleh ya pada hewan kurban. Warabi'u yang keempat dari 4. Qauluhu al-ajfa ay bil mad, panjang ajfa. Apa maksud dari ajfa? Wahya allati dhahaba mukhuha bi dhammil mimi wal kha'il mu'jamati.
Ucapan syarih wahya dan dianya ajfa itu allati hewan-hewan yang hilanglah oleh mukhuha sumsumnya. Mukhu itu bidhammil mim. Dhammah mim dan dengan kha yang bertitik. Mukhuha. Nah. Ini beliau ada matan nih. Apa maksud hilang sumsumnya? Zahaba dimaguha. Hilanglah oleh otaknya. Ini bukan otak kita arti. Jadi sumsum juga. Zahaba dimaguha maksudnya zahaba dahnu dimariha. Hilang minyak sumsumnya. Walaupun ada juga dimag itu otak. Jadi maksudnya isi tulangnya itu enggak ada lagi. Lemak-lemaknya barangkali tipis banget ya. Ya kayak orang kurus lah, udah kering banget. Minal huzalil hasililaha, dari disebabkan kurus yang hasil ianya kurus lah baginya si hewan tadi. Wa yujzi'ul khasiyyu ail maqtu'ul khisyatain, dan bolehlah oleh khasiyyu, bolehlah oleh si khasiyyu, hewan khasi yang digasi, bahasa Indonesia sama ya. Boleh hewan yang digasi, biri-biri atau kambing yang digasi boleh. Apa maksud khasiyu al-maqtu'ul khisyatain? Hewan yang dipotong akan dua bijinya. Nah, dua bijinya. Kita baca matan dulu. Wal maksurul qarni. Dan bolehlah yujzi'u memada, bolehlah oleh al-maksurul qarni, oleh yang patah tanduknya. Illam yu'asir fil lahmi, ini kait, jika tidak mempengaruhi ianya yang patah tanduk dalam daging. Kita lihat cara. Hewan yang kurus artinya zahaba dimaruha, dahnu dimariha, yang hilanglah oleh minyak dari sumsumnya. Kama fi ba'din nusakhi, sebagaimana yang ada ya dalam sebahagian naskah. Sebahagian naskah langsung tertulis dahnu, zahaba dahnu dimariha, bukan zahaba dimaru doang. Kalau dimaru itu arti otak, maksudnya otak yang di dalam tulang itu, bukan yang di dalam kepala doang. Wa ubbira an zalika fil hadisil marri bi qaulihi allati la tunqi, dan diibaratkan dari demikian dahaba dimaruha dalam hadis yang telah lalu biqaulihi, dengan ucapannya Nabi dalam hadis menyatakan bukan zahaba dimaruha tapi allati tungki, hewan-hewan la tungki yang tidak mengeluarkan, yang tidak menyisakan sumsum. Hewan-hewan yang tidak bersumsum, nggak ada lemaknya lagi. Qauluhu minal huzal ay min ajlihi. Jadi min ini min ta'lil maksudnya kan. Kenapa bisa hilang? Karena kurus banget. Minal huzal ay min ajlihi, karena kurus, wa bisababihi, dan dengan sebabnya kurus. Wa huwa bi dhammil ha, dianya huzal itu dengan dhammah. Diddus samni. Dianya huzal itu lawan dari gemuk. Kama qalahul Jauhari, sebagaimana mengatakan akannya oleh Jauhari ahli lughat kan. Qauluhu wa yujzi'ul khasiyyu, ucapan syarih memadalah atau bolehlah oleh khasiyyu, hewan yang digasi. Kenapa? Ini alasannya karena Nabi li'annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabasyaini maujuaini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha, berkurban ianya Nabi dengan dua kibas yang maujuaini. Maksud maujuaini apa? Khasiyaini yang digasi keduanya. Ya, enggak apa-apa karena hewan digasi dagingnya tambah banyak, walaupun ada bagian kecil kan, bijinya yang hilang. Karena biji juga enggak untuk dimakan. Walaupun ada juga yang doyan kan, itu beda lagi. Jadi Nabi berkurban ya bikabasyaini maujuaini, dengan dua kibas yang maujuai, khasiyaini, yang digasi keduanya. Maujuai diambil dari kata minal waj'i. Apa arti waj'i? Wahwal qat'u, dipotong, hewan yang dipotong bijinya.
Yuqalu dikatakan orang waja'a yaja'u waj'an. Wada'a yada'u wad'an. Artinya wawnya fathah minal waj'i. Wa bihadza ta'lamu ma fi qaulil muhasyi, dan dengan ini penjelasan kamu jadi tahu akan ma yang ada pada ucapan muhasyi. Ucapan muhasyi Syekh Barmawi. Syekh Barmawi menyatakan dalam syarah beliau dalam hasyiah beliau terhadap Fathul Qarib, beliau menyatakan minal wija bi kasril wawi, dari wija dengan kasrah waw. Di sini Syekh Bajuri protes, yang benar wajah, yang benar waj'i, bukan wija. Karena wija artinya benteng ya. Wattafaqal ashabu illa Ibnal Munzir ala jawazi khasail ma'kuli fi saghrihi. Sepakatlah oleh ashab dalam mazhab Syafi'i kecuali Ibnu Munzir sepakat kemana, ala jawazi, kepada boleh menggasi hewan yang dimakan fi saghrihi, pada masa kecilnya hewan. Hewan yang boleh dimakan, kambing, sapi, sepakat semua ulama dalam mazhab Syafi'i kecuali Ibnu Munzir boleh digasi hewan yang dimakan. Kenapa digasi? Li thaybi lahmihi, karena baik dagingnya, untuk baik dagingnya. Fi zamanin mu'tadilin, pada waktu yang normal. Maksudnya tidak menyebabkan hewan jadi sengsara kan. Bi khilafi ghairil ma'kul, dengan sebalik yang tidak dimakan. Hewan yang tidak dimakan kayak kucing, kita melihara kucing, boleh enggak kucing jantan digasi? Nah, di sini enggak boleh. Fayuhramu khasa'uhu, maka diharamkan akan menggasinya hewan yang tidak dimakan. Nah, karena ini menyengsarakan hewan kan? Buat apa? Nah, tapi itulah kita manusia suka aneh-aneh, menggasi kucing biar apa namanya? Qauluhu ail maqtu'ul khisyataini, hewan yang digasi tadi maksudnya yang dipotong dua khisyataini, ail baydataini, dua telurnya, dua bijinya maksudnya. Wa misluhuma dzakaru, dan bermula misil keduanya dua biji itu zakar. Jadi hewan yang putus zakarnya juga boleh jadi kurban. Nah, walaupun ada daging yang hilang dikit, kan itu sebenarnya enggak dimakan. Li'anna ma quti'a min dzalika la yuqsadu bil aqli fala yadurru qat'u. Karena sesungguhnya ma yang dipotong akan ianya ma dari demikian itu tidak dimaksudkan orang dengan dimakan. Fala yadurru qat'uhu, maka tidak mudaratlah oleh memotongnya yang demikian. Jadi sesuatu yang dipotong tadi dua biji atau zakar hewan itu tujuannya bukan untuk dimakan. Kalau nggak dipotong pun nggak dimakan. Nah, kemudian dipotong jadi nggak apa-apa. Nah, apalagi ada tambahan dagingnya kan, tambah sehat ya. Wa aidan jubira ma quti'a, wa aidan jabara ma quti'a ziyadatu lahmihi kasratan wa tayyiban. Wa aidan, dan pula jabara ma quti'a, menambal akan ma yang dipotong akan dianya ma. Oleh apa menambal? Ziyadatu fa'il jabara. Dan pula menambal akan sesuatu yang dipotong akan dia sesuatu tadi, kemaluan atau dua bijinya. Oleh apa menambal? Ziyadatu lahmihi, oleh tambahan dagingnya. Tambahan daging kasrah, nisbah banyak, wa tayyiban, dan nisbah bagus. Karena walaupun ada bagian yang hilang yang tidak dimaksud untuk dimakan, begitu dia dihilangkan tergantikan oleh dagingnya, ada tambahan daging, dia lebih gemuk biasanya kalau sudah digasi. Dagingnya tambah banyak, kemudian tambah bagus juga. Karena kambing kalau landuk itu kan kawin mulu kan kurang enak kata orang. Kemudian qauluhu wal maksurul karni, boleh untuk kurban hewan yang patah atau pecah tanduknya.
Wa indumia bil kasri, sekali wa indumia kita baca, sekalipun berdarah ianya si hewan tadi, wa indumia sekalipun berdarah ianya si maksur, bil kasri dengan sebab pecah tanduknya, dengan sebab tanduknya patah, misalkan dia berdarah, nggak apa-apa, masih boleh dikurbankan. Kenapa? Li'annal qarna la yata'allaqu bihi ghardun, karena tanduk itu tidak terhubung dengannya tanduk oleh tujuan. Yang nggak ada tujuan, maksudnya nggak boleh dimakan, walaupun dengan ada tanduk tambah bagus hewan, tapi nggak terhubung maksud untuk makan, tanduk nggak dimakan. Nah, karena la yata'allaqu tidak terhubung dengannya tanduk oleh maksud penting, maksud selain bagus pandangan, walihadza la yadurru faqduhu khalqatan, karena ini tidak mudaratlah oleh hilangnya tanduk khalqatan, nisbah penciptaan. Misalkan dari lahir kambing nggak ada tanduk, nggak apa-apa, boleh jadi kurban. Ketika lahir punya tanduk kemudian patah juga boleh. Lakin zatul karni aula, tetapi bermula yang memiliki tanduk itu lebih bagus, lebih utama. Nah, kalau kita bisa memilih antara yang bertanduk dan tidak, pilihlah yang bertanduk. Kenapa? Li khabari, karena ada hadis. Li khabari, nggak pakai tanwin karena kita mudah kepada jumlah. Li khabari khairud dahiyati al kabshul akran, bermula sebaik-baik kurban itulah kibas yang bertanduk. Itu alasan kedua karena hadis. Yang kedua wali annaha ahsanu mandaran, karena bahwa sungguhnya hewan yang bertanduk itu ahsanu mandaran, lebih bagus pandangannya. Bal yukrahu ghairuha, bahkan dimakruhkan akan selainnya yang bertanduk ya. Kalau ada yang bertanduk, makruh yang tidak bertanduk. Kama naqalahu fil majmu', sebagaimana yang menakal yanya Imam Nawawi akan nyama dalam majmu'. Imam Nawawi menakal dari ashab. Nah, kemudian tadi boleh dijadikan hewan kurban hewan yang patah tanduknya. Nah, ada syarat tadi kan? Ini illam yu'asir, syarat patah tanduk bukan, lupa. Ya, benar. Qauluhu illam yu'asir fil lahmi. Nah, jika tidak mempengaruhi ianya patah tanduk pada daging. Fa in asara fi dharra, maka jika mempengaruhi ianya patah tanduk padanya daging, dharra mudarat iya kan? Karena di sini yang disebut aib setiap hal yang bisa mengurangi daging. Li'annal aiba huna kullu ma nakasal lahma aw ghairahu mimma yu'kal. Karena aib di sini dalam bab udhiyah itu setiap ma yang mengurangi ia akan daging, aw ghairahu atau lainnya daging, mimma yu'kal dari mama yang dimakan akan dianya. Karena yang dianggap aib dalam bab kurban setiap sesuatu yang bisa mengurangi daging atau mengurangi hal-hal yang lain, tapi hal lain itu dimakan, kupingnya misalkan. Karena di setiap bab itu aib beda-beda kan, dalam jual beli beda, dalam pernikahan, sehingga suami istri bisa pasah, aibnya juga beda-beda. Wa yujzi'u aidan faqidul quruni, dan boleh pula oleh memadai, yujzi'u memadai, boleh pula oleh faqidul quruni, oleh yang tidak memiliki tanduk. Patah tanduk boleh, yang enggak memiliki tanduk juga boleh dari lahir. Wahyal musammatu bil jalha'i, dan dianya faqidul qurun itu dinamakan dengan jalha. Jalha namanya, hewan yang enggak ada tanduk. Wala tujzi'ul maqtu'atu wala tujzi'ul maqtu'atu kullul uzuni. Kita baca kullul uzuni boleh, kulli uzuni juga boleh ya. Karena idhofah wasaf kepada ma'mulnya. Dan tidak bolehlah oleh yang terpotong seluruh kupingnya. Wala tujzi'ul maqtu'atu kullil uzun, dan tidak memadalah oleh yang terpotong seluruh kuping. Wala ba'dhiha, tidak pula yang terpotong sebagiannya kuping. Walal makhlukatu bila uzunen, dan tidak memada pula oleh yang tercipta dengan tanpa kuping. Ini kuping penting nih. Jadi hewan yang putus seluruh kuping nggak boleh dikurbankan, yang terpotong sebahagiannya juga nggak boleh, yang
tanpa kuping dari awal juga nggak boleh. Qauluhu faqidul qurun ay khalqatan. Maksudnya bolehlah jadi kurban oleh hewan yang nggak memiliki tanduk khalqatan nisbah penciptaan. Dari awal memang nggak punya tanduk. Li'anna kulla adwin khala anil lahmi la yaduru faqdu. Alasannya karena setiap anggota yang terbebas ia dari daging itu la yaduru, tidak mudaratlah oleh kehilangannya anggota khalqatan nisbah penciptaan. Anggota-anggota yang pada anggota badan hewan itu nggak ada dagingnya. Jadi nggak apa-apa kalau dari awal pun nggak ada kan. Dari awal udah nggak ada. Lahir tanpa tanduk. Walidzalik tujzi'u faqidul asnani khalqatan. Karena ini memadalah oleh yang tidak memiliki gigi khalqatan dari awal penciptaan. Dari lahir udah nggak punya gigi. Nah, nggak apa-apa karena gigi kan nggak dimakan. Yang penting artinya sekarang hewan itu udah gede, nggak ada gigi dia tetap bisa makan misalkan, nggak mempengaruhi kesehatan badannya, nggak apa-apa. Nah, bi khilafi faqidatiha ba'da wujudiha, dengan sebalik kehilangannya gigi sesudah wujudnya gigi. Lahir ada gigi, nah, tapi udah gede nggak punya gigi, ini nggak boleh katanya, karena ntar dia susah makan. Kecuali ya ada kecuali barangkali begitu kita lihat kambing nggak ada gigi tapi gemuk banget. Nah ini kemungkinan bisa karena berkaitan dengan daging. Kata beliau dengan sebalik yang kehilangan gigi sesudah wujudnya gigi. Lahir ada gigi kemudian dia sekarang nggak ada gigi. Apa perbedaan kalau dari lahir nggak ada gigi sekarang nggak ada gigi? Dari lahir nggak ada gigi boleh, sekarang nggak ada gigi nggak boleh apa? Wal farqu anna faqdaha khalqatan la yu'assiru fil lahmi. Bermula perbedaan itu bahwa sungguh hilangnya gigi nisbah penciptaan itu tidak mempengaruhi ia pada daging. Wa faqduha ba'da wujudiha yu'assiru fihi, dan bermula kehilangannya gigi sesudah wujudnya gigi itu mempengaruhi ia pada daging. Jadi yang dilihat dagingnya kan. Nah, tapi misalkan hewan gemuk banget tapi nggak ada gigi, ada kemungkinan boleh. Yang penting kan gemuknya. Nah, mungkin seperti itu mungkin ya. Kalau salah tolong diluruskan. Ini rumit banget kelihatan bab udhiyah, terlalu detail. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, kan yang intinya daging secara umum. Nah, ya begitulah aturannya. Kalau kita pikir secara biasa, yang nggak ada kuping ya nggak apa-apa. Kan bagian lain ada misalkan. Masih banyak adanya kan kehilangan dikit bagian yang tidak terlalu penting ya. Nah, tapi itulah ketentuannya. Nah, makanya kadang gimana ya? Ya nggak boleh dikias-kias pakai akal, maksudnya lihat dalil lah. Kemudian qauluhu mana tadi? Wala yaduru zihabu ba'dil asnan illam yu'assir fil i'tilaf, dan tidak mudaratlah oleh kehilangan sebahagian gigi jika tidak mempengaruhi ia kehilangan sebahagian gigi pada i'tilaf. I'tilaf itu pada hewan memakan. Jadi dia kehilangan sebagian gigi tapi enggak mempengaruhi makannya, enggak apa-apa. Fa in asara fi dharra, maka jika mempengaruhi ia kehilangan sebahagian gigi fihi padanya i'tilaf, mudarat kehilangan sebahagian gigi. Wa yadullu lidzalik qaulul Baghawi, menunjukkan bagi demikian oleh ucapan Baghawi. Menunjukkan bagi demikian hilang sebahagian gigi enggak apa-apa kalau enggak mengganggu makan. Tapi kalau mengganggu makan bahaya. Menunjuk bagi demikian oleh qaulul Baghawi, oleh perkataan Baghawi. Apa kata Baghawi? Wa yujzi'u maksuru sinnen au sinnaini. Bolehlah oleh yang pecah satu gigi atau dua gigi. Dzakarahul Azra'iyu, dan menyebutkan akannya oleh Azra'i juga. Wa sawwabahu Darkashiyu, dan membenarkan akannya perkataan Baghawi oleh Darkashi. Nah, Syekh Darkashi juga menyatakan benar seperti itu. Kemudian qauluhu wahiya ay faqidul qurun. Dianya hewan-hewan yang kehilangan tanduk itu namanya al-jalha tadi. Jadi beliau ini maksudnya beliau pengen menjelaskan kepada kita dhamir hiya kembali ke mana.
Wa qawluhu al-musammatu bil jalha. Ucapan syarih yang dinamakan dengan jalha, ay bijim. Jim summa ha'in muhmalatin, kemudian ha muhmalah, ha yang tidak ada titik. Bainahuma lamun sakinah, yang diantara keduanya jim dan ha itu ada lam yang sukun. Jalha. Wa yuqalu laha al-jama'u, dan dikatakan orang baginya si jalha akan si jama'. Jama' ini itu hewan yang enggak ada tanduk. Minhu. Wa minhu sebahagian darinya jalha diibaratkan dengan jama'. Nah, itu innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaktasu, mengambil kisas ianya Allah minasyatil qurana'i, dari kambing-kambing yang bertanduk, lisyatil jama'i, bagi kambing-kambing yang tidak ada tanduk. Di hari akhirat mungkin. Bukan mungkin, ini berdasarkan hadis ini, di akhirat nanti hewan-hewan dihidupkan, ditegakkan keadilan sampai ke hewan, walaupun sesudahnya kemudian dimatikan kembali. Hewan-hewan yang bertanduk, yang menanduk hewan yang tidak bertanduk, dikisas. Ya, ini innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu yaktasu, mengambil kisas ianya Allah dari kambing yang bertanduk, lisyatil jama'i, bagi kambing yang tidak bertanduk. 4. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qauluhu wala tujzi'ul maqtu'atu kullil uzuni wala ba'dihha. Bermula ucapan syarih, tidak memadalah oleh yang terputus seluruh kuping dan tidak pula sebahagian kuping. Wa in kana kasiran, sekalipun ada ianya sebahagian, itu sedikit banget. Kenapa? Li zihabi atau zahabi, barangkali zahaba yadhhabu zahban zahaban. Li zahabi juz'in ma'kulin, karena hilang bagian yang dimakan. Hilang bagian yang dimakan. Wa qala Abu Hanifah, berkatalah oleh Abu Hanifah rahimahullah, in kanal maqtu'u duna sulusi ajza'a, jika adalah yang putus itu di bawah sepertiga, ya boleh ya. Nah ini kalau putus-putus dikit berarti ikut Abu Hanifah. Cuma menurut Abu Hanifah kurban wajib. Jadi memang semua hukum fikih itu hampir semuanya ada khilafnya. Kalau kata para ulama enggak boleh jual kulit kurban segala macam, tetap ada nanti pendapat yang menyatakan boleh. Nah, coba kita ambil yang kuat-kuat semua ini. Insya Allah kalau dalam kitab ini kelihatan kuat semua. Pilihan. Pendapat pilihan. Qauluhu walal makhlukatu bila udhnain. Ucapan syarih, tidak bolehlah oleh yang tercipta dengan tanpa kuping. Enggak ada kuping sama sekali. Au ba'dhiha, dengan tidak ada sebahagiannya kuping. Fima yadharu, pada ma yang dhahiriyah. Jadi memang syarih menyatakan walal makhlukatu bila udhunain doang. Tidak boleh untuk kurban hewan yang tercipta tanpa kuping. Kelihatannya kan tanpa seluruh kuping. Kemudian Syekh Bajuri menambahkan au ba'dhiha, atau enggak ada sebahagian kuping, fima yadharu, pada ma yang dhahir. Ya, secara zahir enggak ada sebahagian kuping juga enggak boleh. Kenapa? Ini kan seluruh udhun, sebahagiannya udhun. Ini udah sedikit tadi. Kenapa kayak berulang? Coba. Yang terputus. Oh, ya beda. Tadi terputus. Ini memang dari awal nggak ada kupingnya ini. Ini memang tidak bolehlah oleh al-makhlukah yang tercipta. Yang tercipta dengan tanpa kuping. Dari lahir udah nggak ada kuping. Nggak boleh. Kalau tadi di atas putus semua kuping atau putus sebahagian, ini tidak boleh juga oleh al makhlukatu, oleh yang tercipta nggak ada kuping, dari awal nggak ada kuping atau nggak ada sebahagiannya kuping. Nah, secara zahir begitu. Kenapa kata beliau li annaha faqidu juz'in ma'kul? Li annaha, karena bahwa sungguhnya hewan, yaitu al makhlukah tadi, hewan yang nggak ada kuping itu faqidu juz'in ma'kul, kehilangan bahagian yang dimakan.
Kemudian kata Syekh Bajuri, waqad wajadtu ba'dahum istadhara zalik. Dan sungguh aku mendapati akan sebahagian pendapat para ulama istadhara, mendahirkan ia akan demikian. Maksud mendahirkan, menguatkan pendapat bahwa hewan yang tercipta tanpa sebahagian kuping pun nggak boleh jadi kurban. Wa in istaqrabal muhasyil ijza. Sekalipun mendekatkan oleh muhasyi, oleh Syekh Barmawi akan ijza. Kalau menurut Syekh Barmawi, tercipta tanpa sebahagian kuping nggak apa-apa, boleh. Nah, khilaf kan? Nah. Qala berkata ianya Syekh Barmawi. Apa alasan Syekh Barmawi muhasyi bahwa enggak tercipta, enggak ada sebahagian kuping boleh, kenapa? Li adami ta'sirihi fil lahmi ma'a wujudil uznil ukhra. Karena tidak berpengaruhnya yang kehilangan sebahagian kuping, karena tidak terpengaruhnya hewan yang tercipta tanpa sebahagian kuping pada daging. Kuping enggak mempengaruhi daging bersama wujud kuping yang lain, kan hilang sebahagian doang, masih ada kuping satu lagi. Lagian kuping tidak mempengaruhi daging. Begitu kata Syekh Barmawi. Masuk juga ini. Lakin fihi annaha faqidu juz'in ma'kul. Tetapi fihi padanya hewan yang diciptakan tanpa sebahagian kuping itu annaha, bahwa sungguhnya hewan itu faqidu juz'in ma'kul, itu tetap kehilangan sebahagian yang dimakan. Tapi sebenarnya nggak disebut hilang ya. Yang disebut hilang itu kalau sudah ada kemudian hilang. Ini dari awal memang tercipta tanpa sebahagian kuping. Wa bahasa ba'dhum anna syalalal uzni kafaqdiha. Nah, membahas oleh sebahagian mereka para ulama bahwa sungguh syalal ini lumpuh, maksudnya anggota yang tidak ada rasa, nggak sakit kalau dicubit, itu syalal namanya. Membahas oleh sebahagian mereka para ulama bahwa sungguh syalal, lumpuhnya kuping itu kafaqdiha, seperti kehilangan kuping. Wa huwa dhahirun in kharajat bisyalali an kauniha ma'kulatan. Wa huwa, dan dianya pembahasan ba'duhum itu zahir jika keluar ianya kuping dengan sebab syalal, dengan sebab lumpuh tadi, dari keadaannya kuping itu dimakan. Benar kajian ba'dhum bahwa lumpuh itu sama seperti kehilangan. Itu baru bisa diterima kalau memang kuping yang lumpuh tadi sudah nggak layak makan. Tapi kalau masih layak dimakan berarti nggak kehilangan bagian yang bisa dimakan. Itu maksudnya. Walal maqtu'atu zambi, dan tidak memadalah oleh yang terpotong ekor. Wala ba'dihi, dan tidak memadalah oleh yang terpotong ekor, maksudnya seluruh ekor, dan tidak pula sebahagian ekor. Nah, ini kalau ekor dimakan, kalau hilang ekor berarti nggak boleh jadi kurban, sub ekor. Udah, ini selesai semua. Ini baru judul berbeda. Wa yadkhulu waqtu zabhi lil udhiyati min waqti salatil aidi. Masuklah oleh waktu penyembelihan bagi kurban dari waktu salat Aid. Nah, ini kita lihat. Wala yaduru syaqqul uzun, dan tidak mudaratlah oleh terbelah kuping. Kuping masih ada, terbelah doang. Wala kharquha, dan tidak mudaratlah oleh kharquha. Kharqu kita artikan bolongnya kuping. Terbelah nggak apa-apa, bolong, ada bolong dikit kayak pakai anting itu kan dibolongin. Illam yadzal bihima syai'un minha, jika tidak hilang bihima, berarti zala yazulu, yang yazulu yang arti hilang. Kalau zala yazalu senantiasa. Illam yazul bihima, jika tidak hilang dengan sebab keduanya, terbelah dan terbolong oleh sesuatu minha, darinya kuping. Gak hilang. Jadi bolongin biasa kan apa namanya? Kalau dibolongin itu kan dagingnya nggak hilang ya, cuma terbelah gitu ya. Jadi bolong, bukan berarti ada daging yang diambil, enggak. Kayak dibolongin pakai jarum. Wa illa dharra, dan jika hilang dengan sebab terbelah dari kupingnya oleh sesuatu yang sedikit, mudarat ya. Qauluhu walal maqtu'uz zambi,
Ucapan syareh tidak memadalah oleh yang terpotong ekor. Terpotong ekor. Bi khilafil makhlukati bila dzambin, dengan sebalik yang dicipta tanpa ekor. Kalau dari lahir nggak ada ekor boleh. Tapi kalau sudah lahir ada ekor kemudian putus, ini hilang bagian yang dimakan. Tapi di kuping tadi tercipta tanpa kuping nggak boleh, tercipta tanpa ekor boleh. Ini susah kita memahaminya. Dan tidak memadalah oleh yang terputus ekor, dengan sebalik yang tercipta tanpa ekor. Fa innaha tujzi'u, maka sesungguhnya al makhlukah bila dzambin itu tujzi'u memadai ya. Kal makhlukati bila dor'en au aliyatin, sama seperti yang tercipta dengan tanpa kantong susu, au aliyatin atau tanpa daging aliyah pantat. Daging pantat ya, kadang paha langsung, nggak gemuk di bagian pantat. Boleh hewan lahir tanpa kantong susu, tanpa pantat, boleh untuk kurban. Apa perbedaan? Wal farqu baina hadhihi salasati wa bainal uzuni annal uzuna adwun lazimun likulli hayawanin. Bermula perbedaan antara ini tiga. Tiga hewan tanpa ekor, hewan tanpa kantong susu, hewan tanpa pantat, daging pantat maksudnya. Bermula perbedaan antara ini tiga dan di antara kuping. Kalau nggak ada kuping kan nggak boleh, nggak ada ini tiga boleh. Kenapa? Alasannya beliau begini, annal uzuna adun lazimon, karena kuping itu anggota yang mesti bagi setiap hewan. Ya, lazim itu nggak bisa dipisahkan. Setiap hewan itu ya ada kupingnya. Bi khilafi hadhihi salasah, dengan sebalik ini tiga. Hewan nggak ada ekor banyak, nggak ada kantong susu juga banyak. Ya, buktinya nggak ada kantong susu kayak hewan jantan kan nggak ada susu. Dia kantong susunya itu nggak mesti ada di setiap hewan, tapi kuping ada. Waliza ajza'a zakarul ma'zi, karena ini bolehlah oleh jantannya kambing. Jadi kambing jantan nggak ada kantong susu, tapi boleh. Ma'annahu la dor'a wala aliyatalahu, bersama bahwa sungguhnya jantan kambing itu la dor'a, tidak ada kantong susu, wala aliyata, tidak ada pantat, lahu baginya kambing jantan. Wa misluhuma, dan bermula seumpama keduanya kantong susu dan pantat, itu azanbu ekor. Kiasan alaihima, karena dikias atas keduanya. Jadi nggak ada ekor pun nggak apa-apa. Tadi di luar nggak boleh jadi kurban hewan yang putus seluruh ekor, tidak boleh juga putus sebahagian ekor. Qauluhu wala ba'duhu atau wala ba'dihi kita baca. Maqtu'iz zambi tadi wala ba'dihi, tidak boleh terpotong sebahagian ekornya. Ai ba'did zambi. Wa kadzalika ba'dul lisan, demikian pula nggak boleh ba'dul lisan, hilang sebahagian lidah, nggak boleh. Kenapa? Lihudusi ma yu'asiru fi naqsil lahmi, karena datang ma yang mempengaruhi ya pada kekurangan daging. Kalau terpotong lidah ya mempengaruhi daging, kan susah makan. Na'am ma yuqta'u fis sagri min tarafil aliyah wa yusamma qat'uhu bit tatrif la yadur. Kendati pun demikian, bermulama yang dipotong akan dia nyama daripada kecil, pada masa kecil, min tarfil aliyah, dari pinggiran pantat. Ini aliyah, ini daging pantat. Ada hewan yang dipotong, saya kurang paham tentang hewan. Kendati pun demikian, bermulama yang dipotong akan dia nyama daripada pada masa kecil dari tepian pantat, wa yusamma, dan dinamakan akan qat'uha, memotongnya bagian pantat akan tatrif, istilahnya tatrif. La yaduru, itu tidak mudarat iya. Enggak apa-apa. Dipotong dikit ditatrif. Kenapa? Lijabri dzalika bisamniha, karena tertambal demikian dengan gemuknya hewan. Ini kita harus tanya kepada ahli hewan, kenapa itu kalau dihilangkan itu sedikit dia jadi gemuk. Wala yadur qat'u fil katin atau fal katin, boleh dua.
Wala yaduru qat'u falkatin yasiratin min adwin kabir. Tidak mudaratlah oleh terpotong falkah, bagian yang sedikit dari anggota yang besar. Kafakhdin, seperti pahanya gede atau ada hilang sedikit, nggak apa-apa. Bikhilafil kabirah, dengan sebalik kabirah. Kabirah maksudnya falkatin kabirah. Kalau potongannya bagian yang hilangnya banyak nggak boleh. Fayadurru qat'uha, maka mudaratlah oleh memotongnya bagian yang besar. Li'annahu yu'addu naqsan fil lahmi, li'annahu, karena bahwa sungguhnya memotong, kembali ke qat'u, karena bahwa sungguhnya memotong sebahagian yang besar. Tidak mudaratlah oleh terpotong bagian yang kecil, terpotong sendiri atau dipotong. Qat'u muta'addi. Tidak mudaratlah oleh terpotong bagian yang sedikit dari anggota besar seperti paha. Dengan sebalik kabirah, dengan sebalik potongan besar, maka mudaratlah oleh potongannya besar. Li'annahu, karena bahwa sungguh potongan besar itu yu'addu, dianggap akan dia naqsan fil lahmi, kekurangan dalam daging. Nah, ini baru selesai tentang berbagai macam aib-aib. Wa yadkhulu waktu zabhi lil udhiyah, dan masuklah oleh waktu penyembelihan bagi kurban tadi, yaitu dengan masuknya waktu salat, ya. Dari waktu salat Id, Tapi waktu salat Id harus ditambah ukuran 2 rakaat salat dan 2 khutbah yang ringan. Ya, mana ini? Karena khabar sahihaini. Awwaluma nabda'u bihi, bermula awal ma yang kami mulai dengannya ma, fi yaumina hadza, pada hari kita ini, yaitu hari kurban. Nusalli, itu kita salat. Summa narji'u, kemudian kita kembali. Fananharu, maka kita menyembelih. Man fa'ala dzalik, barang siapa yang memperbuat ia akan demikian, faqad asaba sunnatana, maka sungguh telah mengikuti ia akan sunnah kami. Wa man zabiha qablu, barang siapa yang menyembelih ia sebelumnya, sebelum salat, ya, fa inna ma huwa lahmun, maka hanya saja dianya sembelihan itu lahmun, daging, qaddamahu, yang dia dahulukan akannya daging, li ahlihi, untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', tidak ada ia yang demikian dari ibadah, dari nusuk, dari ibadah, dari kurban, fi syai'in, dalam sesuatu. Jadi sini para ulama maksudnya hadis ini memang Nabi menyatakan awal ma yang kami lakukan pada hari kami ini yaitu kami sholat, kemudian kami kembali, kemudian kami menyembelih. Jadi para ulama memahaminya enggak harus benar-benar sholat, maksudnya waktunya. Yang penting kira-kira waktu sholat sudah, begitu terbit matahari kita tambah ukuran sholat dan dua rakaat sholat dan khutbah. Walaupun kita enggak sholat benaran. Walaupun dalam hadis Nabi menyatakan nusalli, kami sholat dulu, kemudian baru menyembelih. Tapi para ulama memahami enggak harus kita melakukan sholat. Kita enggak sholat enggak apa-apa, yang penting waktunya sudah melewati waktu sholat 2 rakaat dan khutbah, 2 khutbah. Wa khabari Ibni Hibban, dan karena khabari atah kepada khabari, dan karena hadis Ibni Hibban fi kulli ayyamit tasyrik zabhun, sabit pada setiap hari-hari tasyrik itu sembelih. Sembelih artinya boleh pada setiap hari tasyrik. Qauluhu, ucapan syarah, min waqti salatil aid, dari waktu salat Id, ay min waqti mudhi kadari raka'ataini al-aidaini wa khutbataini, kan penjelasan. Artinya mulai dari waktu lalu kadar 2 rakaat salat Id dan 2 khutbahnya Id, bi akhaffa mumkinin, dengan sering, bi akhaffi mumkinin, dengan seringan mungkin. Ba'da tulu'in syamsin yaumal aidi, sesudah terbit matahari hari ini. Jadi maksudnya sesudah matahari terbit, kemudian lewat kadar salat 2 rakaat, kadar 2 khutbah, sudah boleh, sudah masuk waktu penyembelihan, walaupun kita enggak salat dengan fi'il, ya kan. Wal afdalu ta'khiruha ila mudhi zalika min irtifa'i syamsi karumhin. Bermula yang utama itu mentakhirkan udhiyah hingga lalu demikian dari meninggi matahari kadar setombak.
Jadi yang lebih bagus sesudah sholat 2 rakaat, udah 2 khutbah, kemudian masih kita tunggu sampai matahari naik sepenggalah. Khurujan minal khilafi, untuk keluar dari khilaf, karena ada yang mewajibkan di waktu itu. Faman zabiha qabla dzalik lam yaka udhiyatan. Maka barang siapa yang menyembelih ya sebelum demikian, sebelum melewati kadar 2 rakaat salat dan 2 khutbah, niscaya tidak jatuh ianya sembelihan dia udhiyatan sebagai kurban. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana yang dahulu ya dalam hadis, berarti jadi daging biasa. Nah, kalau itu daging nazar berarti kurban nazar, berarti nggak dianggap kurban kan, harus diganti. Nah, kita lihat tadi, mana tadi? Masuklah oleh waktu penyembelihan bagi kurban min waktu sholatil aidi, dari waktu salat id. Jadi id di sini maksudnya Idul Adha. Jadi alif lam ahdi, ini beliau membahasnya. Mana? Ya, artinya Aidin Nahri ya. Aidin Nahri yaitu hari raya nahar. Hari raya nahar ya hari raya Adha. Arti nahar kan menyembelih kurban. Wa ibaratu raudati wa asliha yadkhulu waqtu tadhiyati idza tala'ati syamsu yauma aidin nahri wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifataini intaha. Ini lebih jelas lagi nih. Berubah ibarat kitab Raudah dan asalnya Raudah, itu masuklah oleh waktu berkurban apabila terbitlah oleh matahari pada hari nahar, pada hari raya nahar, wa madha, dan lewatlah oleh kadar 2 rakaat dan kadar 2 khutbah yang ringan keduanya. Intaha, berakhir ya ucapan Syekh Nawawi dalam kitab Raudah. Wa yastamirru waqtu zabhi ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Nah, dan tetaplah oleh waktu penyembelihan hingga terbenam matahari dari akhir hari tasyrik, hari raya keempat. Nah, qauluhu ay aidin nahri asyara bidzalik, mengisyarah ianya syarih dengan demikian ay aidin nahri ila anna al, kepada bahwa sungguh al fil aidi itu lil ahdi, maklum kan, wal ma'hud aidun nahri, bermula yang maklum itu ya aidun nahri karena bab udhiyah ini. Qauluhu, bermula ucapan syarih wa aidu wa ibaratu raudah wa asliha, bermula ibarat raudah dan asalnya raudah. Nah itu bermula ucapannya syarih wa ibaratu raudah wa asliha. Nah, itu gharduhu min naqli ibarati raudah, bermula maksudnya syarih dari membawakan ibarah raudah dan asalnya raudah itu taudihu kalamil musannif, untuk menjelaskan kalam musannif, karena dalam raudah lebih jelas. Li'annahu rubama yuhimu i'tibaru, li'annahu, karena bahwa sungguhnya kalam musannif itu rubama yuhimu, kadang-kadang memberi waham ya i'tibara sholatil aidi bil fi'li, wahamkan ia akan mengiktibarkan salat id dengan fi'il, karena musannif menyatakan kan sesudah salat id, dari waktu salat id, berarti seolah-olah kita harus salat id dulu, kalau enggak salat id enggak boleh. Nah, padahal dalam raudah jelas bahwa maksudnya lalu waktu salat walaupun kita enggak salat. Nah, itu maksudnya bil fi'li. Li'annahu, karena kalam musannif itu rubama kadang-kadang yuhimu, mewahamkan ya i'tibara, akan menghitung salat id bil fi'i, harus benar-benar salat, enggak boleh lihat waktunya doang. Wa idzam lam yadhkur khutbataini, dan pula tidak menyebut ianya musannif akan khutbataini, menyebutkan doang min sholatil aidi ya. Nah, padahal juga disyaratkan lalu 2 rakaat salat dan 2 khutbah. Qauluhu yadkhulu waqtu tadhiyah, ay masuklah oleh waktu berkurban, maksudnya zibhul udhiyah. Jadi tadhiyah ini menyembelih ada yang disembelih. Ya, makanya beliau mengartikan masuklah oleh waktu berkurban, maksudnya waktu zabhil udhiyah, waktu menyembelih hewan kurban. Qauluhu idza tala'ati syamsu yauma aidin nahri wa madha, ay ilah. Lakin al afdalu ta'khiruha, tetapi bermula yang lebih utama itu ta'khiruha, mentakhirkan memotong kurban ila madhi zalika, hingga lewat demikian min irtifa'i syamsi, dari terangkat matahari rumhin karumhin, seperti setombak. Khurujan minal khilaf, karena keluar daripada khilaf, kama marah, sebagaimana yang lalu ya. Qauluhu khafifataini, nah, 2 khutbah yang ringan. Ringannya bagaimana sih? Nah, dhahiruhu annahu raji'un lil khutbataini dunar rak'ataini. Oh ini,
Bermula ucapan syarih khafifataini. Karena khafifataini satu doang kan. Sesudah lalu 2 rakaat dan 2 khutbah yang khafifataini. Itu khafifataini ringan, apa 2 rakaat yang ringan dan 2 khutbah yang ringan, atau 2 khutbah yang ringan. Nah, makanya beliau menyatakan qauluhu khafifataini, bermula zahirnya ucapan itu annahu, bahwa sungguhnya ucapan khafifataini itu raji'un, itu kembali bagi khutbataini, 2 khutbah doang, disyaratkan yang ringan keduanya. Duna raka'ataini, ketiadaan 2 rakaat. Wa yumkinu ruju'uhu likullin minhuma, dan mungkinlah oleh kembalinya ucapan syarih khafifataini bagi setiap-tiap dari keduanya. Boleh juga ringan keduanya, 2 rakaat ringan, 2 khutbah ringan. Wa ibaratul manhaji, dan bermula ibarat manhaj Syekh Zakaria dalam kitab manhaj, beliau ibaratnya wa waqtuha mim mudhi kadiri raka'ataini wa khutbataini khafifatin. Ini jelas nih, karena jamak nih. Bermula waktunya udhiyah, bermula waktunya memotong udhiyah itu dari lalu kadar 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan semuanya. Artinya 2 rakaat ringan, 2 khutbah juga ringan. Memang antara satu kitab dan kitab yang lain bisa membantu memahami ibaratnya. Qauluhu intaha, ucapan syarih intaha maksudnya berakhir kalamu raudhah. Berakhirlah oleh kalam raudhah wa asliha, dan kalam asalnya raudhah. Qauluhu wa yastamiru waktu zabhi, bermula ucapan syarih tetaplah oleh waktu penyembelihan. Asyara syarih bitakdiri dzalik, mengisyarah oleh syarih dengan mengukur demikian, ila anna qaulal musannif ila ghurubi syamsi muta'alliqun bimahdhufin takdiruhu ma dzukira. Mengisyarah oleh syarih dengan mentakdirkan demikian wa yastamiru waktu zabhi, kepada bahwa sungguh ucapan musannif ila ghurubi syamsi itu muta'allaq dengan mahdhuf, bermula takdirnya mahdhuf, itu ma yang disebutkan akan dianya ma. Artinya musannif Syekh Abi Suja' menyatakan waktu menyembelih kurban dari sholat hingga terbenam matahari. Maksud hingga terbenam, tetap ianya waktu hingga terbenam matahari di hari tasyrik terakhir. Ila ghurubi syamsi, artinya tamami ghurubiha, hingga sempurna terbenamnya matahari. Hatta law qata'al hulquma wal mar'a, hingga jikalau memotong ya seseorang akan hulkum hewan, wal mar'a, dan mareh, qabla tamamil ghurub, sebelum sempurna tenggelam matahari, sahat udhiyatuhu, sahlah oleh udhiyahnya seseorang. Bi khilafi ma law qata'ahuma ba'da dzalik, dengan sebalik ma jikalau memotong ia akan keduanya hulkum dan mareh, ba'da dzalik, sesudah tenggelam. Kalau sesudah sempurna tenggelam berarti udhiyahnya enggak sah. Kalau udhiyah nadar ya dianggap qadha. Fala yaka'u udhiyatan, maka tidak jatuh ianya hewan yang dipotong sebagai udhiyah. Naam. Nah ini ada. Kendati pun demikian, law kharaja waqtul udhiyatil mandurati lazimahu dhabhuha qada'an kama mara. Kendati pun demikian, waktu sudah habis kan enggak dianggap udhiyah. Tapi ada pengecualian. Jikalau keluarlah oleh waktu udhiyah yang dinadarkan, lazim kepadanya oleh menyembelihnya udhiyah qada'an sebagai qada, kama mara, sebagaimana yang dahulu ianya mah. Nah, ini kita titik di sini. Nanti sunnah-sunnah kurban berarti insyaallah panjang umur besok. Wahya salah satul muttasilatu bi asyri dzulhijjah, dan bermula dianya hari tasyrik itu as-salah satul muttasilatu, 3 yang bersambung ia dengan 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah hari nahar, berarti 3 hari sesudahnya namanya hari tasyrik. Wahya maksudnya hayya di sini yaitu ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Qauluhu as-salah satul muttasilatu bi asyri dzulhijjah, ai alladzi huwa yaumul ain. 10 alladzi na'a kepada asyir. 3 yang bersambung dengan 10 Dzulhijjah. 10 alladzi huwa yang dianya 10 itu yaumul ain, hari aid. Fa idza dumma, maka bila ditambah akan dianya 10 li ayyamit tasyrik, bagi hari-hari tasyrik, kanatil jumlatu arba'ata ayyamin, ini adalah jumlah hari yang boleh digunakan untuk motong kurban itu arba'ata ayyamin, jadilah 4 hari. Sejam kurang dikit. Ini baru nanti terakhir disunnahkan ketika menyembelih 5 perkara. Pendek enggak nih kira-kira? Insyaallah nggak selesai nih. Kalaupun dikejar, berarti sekali baca lagi insyaallah ta'ala. Moga Allah mudahkan. Panjang nih.
Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pembahasan lagi ini tentang boleh enggak daging kurban kita berikan kepada non-muslim dan lain-lain, mungkin di depan ada nanti. Sampai di sini. Alhamdulillah.